Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulana Api Pramdoni akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dengan matkul organisasi belajar untuk nomor 2 mengenai konsep team learning dan rencana-rencana untuk mewujudkan kapasitas sistem thinking dalam kehidupan. Oke, yang pertama konsep team learning. Team learning merupakan salah satu bagian dari 5 disiplin ilmu yang membantu suatu organisasi menjadi organisasi pembelajaran. Team learning merupakan proses mentransformasi keterampilan komunikasi dan keahlian berpikir atau thinking skill, sehingga sesuatu kelompok dapat menyelaraskan dan mengembangkan kapasitas anggota tim yang lebih besar dibandingkan ketika masing-masing anggota kelompok bekerja sendiri. Nah, selanjutnya kita ke manfaat team learning. Di sini manfaat team learning ada 2. Yang pertama, dapat mengembangkan kualitas kepemimpinan. Apakah tim memiliki suatu anggota tertentu sebagai pemimpin tim atau apakah pemimpin tim berubah tergantung pada tugasnya. Dan yang kedua, team learning sangat penting dikarenakan sebagai tim bukan individu yang merupakan unit pembelajaran berdasarkan dalam organisasi modern di mana pembelajaran tim dilakukan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Pembelajaran tim dianggap sangat berguna ketika tantangan baru muncul atau ketika kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan baru untuk tentang lama. Selanjutnya kita ke kendala dalam team learning. Di sini ada kendala dalam team learning, ada 3. Yang pertama adanya keegoisan. Setiap orang memang memiliki ego masing-masing. Namun juga ada beberapa yang memiliki sikap yang egois dan mementingkan diri sendiri, terutama setiap keputusan harus menjadi prioritas bersama. Tentu hal ini yang sangat mengganggu kerjasama tim Anda. Yang kedua adanya ketidakadilan mengindahkan yang satuan dan tidak menghiraukan yang lain. Tentukan penimbukan ketidakadilan antara anggota tim. Hal ini kan yang sangat menghambat kerjasama tim jika ketua sebuah tim melakukan hal ini. Dan yang ketiga, adanya persaingan yang tidak sehat dalam tim. Maksudnya di sini ada kalanya timbul sebuah persaingan. Jika persaingan tersebut terjadi sarana sehat untuk mencapai prestasi yang baik dalam sebuah tim, tentu hal tersebut sangat dibenarkan dan diapresiasikan penuh. Nah, selanjutnya kita kegiatan yang membangun tim learning. Yang pertama di sini kegiatannya menyelenggarakan sesi belajar bersama. Maksudnya tim dapat menyelenggarakan sesi belajar bersama secara teratur untuk membahas topik yang dianggap penting bagi keberlangsungan tim. Dan yang kedua melakukan diskusi terbuka. Maksudnya di sini tim dapat menyelenggarakan diskusi terbuka di mana anggota tim dapat berbagai pemikiran, ide, dan perspektif yang berbeda-beda tentang suatu masalah atau topik. Dan yang terakhir, menyelenggarakan latihan atau pelatihan. Maksudnya di sini tim dapat menyelenggarakan latihan atau pelatihan bersama untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota tim. Nah, selanjutnya kita beralih ke rencana-rencana untuk mewujudkan kapasitas sistem thinking dalam kehidupan. Nah, sistem thinking ini kita ke pengertiannya. Pengertian sistem thinking adalah kemampuan atau pendekatan yang terlihat bagaimana sistem organisasi berinteraksi dan saling mempengaruhi secara menyeluruh. Kedua, sistem thinking dapat membuat pemimpin menjadi lebih efektif karena ia dapat memfokuskan bagaimana ia dapat berkontribusi, berberdayakan tim untuk melakukan pekerjaan secara kompeten dan produktif.
serta membuat semua orang fokus pada tujuan yang sama. Selanjutnya kita ke manfaat sistem thinking. Di sini manfaat sistem thinking saya angkat ada 3. Yang pertama, membantu mengidentifikasi dan memahami penyebab berdasarkan dari masalah atau isu, bukan hanya menangani gejala. Dan yang kedua, memungkinkan pandangan yang holistik terhadap sebuah sistem, bukan hanya fokus pada bagian-bagian individu secara terpisah. Dan yang ketiga, dapat mengarah pada solusi yang lebih efektif karena memperhitungkan interkoneksi antar bagian-bagian berbeda dari sistem. Nah, selanjutnya kita ke teknik-tekniknya. Teknik yang kita dapat digunakan dalam di sini. Yang pertama, berpikir sistematis. Maksudnya berpikir sistematis itu berarti memandang suatu masalah atau situasi secara keseluruhan dan mencoba mengidentifikasi bagaimana bagian-bagian yang berada saling terkait. Nah, yang kedua, menggunakan diagram sistem. Maksudnya di sini menggambarkan suatu sistem dan menggunakan diagram dapat membantu dalam memahami bagaimana bagian-bagian sistem saling terkait dan mempengaruhi suatu sistem lainnya. Dan yang ketiga, memahami prinsip-prinsip dasar sistem. Maksudnya di sini memahami prinsip-prinsip dasar sistem seperti feedback, trade-off, dan ketergantungan dapat membantu dalam memahami bagaimana sistem bekerja dan memprediksi bagaimana sistem akan bereaksi terhadap perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir, menggunakan metode analisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi suatu sistem, kita dapat memahami bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi sistem secara keseluruhan dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya kita ke kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi yang dibutuhkan di sini, sistem thinking sangat diperlukan karena masyarakat yang makin kompleks dan dinamis. Karena perkembangan ilmu dan teknologi, modernisasi, globalisasi, dan lain-lain, dalam sistem tesis juga dijelaskan bahwa satu-satunya cara untuk dapat memahami dengan baik bagaimana suatu masalah dapat terjadi adalah dengan memahami hubungannya dalam keseluruhan sistem. Sistem sense thinking mencoba untuk mengilustrasikan bahwa suatu kejadian kecil yang dipisahkan oleh ruang dan waktu dapat memiliki yang lebih besar pada sistem yang lebih kompleks. Nah, itu saja. Sekian dan terima kasih dari hasil ujian akhir semester saya mengenai konsep team learning dan rencana-rencana untuk mewujudkan kapasitas sistem thinking dalam kehidupan. Itu saja dari saya Maulana Apip Ramdhoni dengan NIM 20105244032. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.